Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Yaya yang saya hormati, saya mau nanya masalah sholat. Ini bagaimana sholat yang pakai sorban sama yang nggak pakai sorban, hasilnya, contoh, ya pahalanya. Nah yang kedua, itu Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan sorban itu apa ya, harus kita yang kanan atau yang kiri atau ya dua-duanya. Kadang ada ustadz atau kiai pakainya ada yang satu, ada yang dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Sekian dari saya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Inda kulli masjid di sini dimaknai melakukan solat. Jadi kalau engkau melakukan solat, hendaknya engkau dandan yang pantas, sebagaimana seorang yang solat, dengan baju yang lebih sempurna tentunya. Sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Di antaranya menutup kepala bagi kaum pria tentunya. Yang tidak menutup kepala sah. Jangan dianggap fasik, masuk neraka, enggak. Ya enggak pakai menutup kepala, enggak. Hanya menutup kepala adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi itu tidak pernah melepas kepala, tutup kepalanya. Kepala beliau. Kecuali waktu ihram, haji dan umrah. Bahkan sampai ke toilet pun adalah tidak membuka kepalanya. Sehingga dianjurkan jangan sampai kita masuk ke toilet dalam keadaan hasir ra'si, kepala yang terbuka. Pakai kopiah kalau bisa. Di dalam sholat pakai kopiah. Kemudian bisa disambung dengan imamah, penutup kepala sebagai imamah, karena Nabi menggunakan imamah di dalam sholat. Kemudian mengenakan baju yang tentunya sesuai baju yang sopan, yang bagus. Nah, adapun pakai rida memang hendaknya kita itu menggunakan rida, itu adalah baju tambahan yang ditumpangkan di pundak. Sehingga kalau kita punya rida, kalau tidak baju yang lain ditumpangkan di atas. Ini adalah memang sunnah. Jadi kalau Anda tidak punya rida ini kayak begini, Anda bisa kain apa saja. Jadi untuk ditumpangkan di pundaknya. Adapun peletakannya, memang Nabi senang tayamun, Nabi senang meletakkan, menjadikan sesuatu di bagian kanannya. Tapi juga saja peletakan sorban adalah di kiri kanannya dikalungkan. Jadi yang nggak pakai saja nggak dipermasalahkan, yang pakai kiri kanan jangan dipermasalahkan. Gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini gampang mempermasalahkan orang. Nah, ini ya sudahlah, yang nggak pakai ya nggak pakai, nggak jadi imam ya alhamdulillah. Nah, cuman ini anjuran adalah kalau melakukan sholat pakai rida, pakai sesuatu di pundaknya, kain tambahan, maksudnya rida, kain tambahan diletakkan di pundaknya, apakah itu baju atau apa rida sesungguhnya. Kemudian juga menutup kepalanya, ya, menutup kepalanya. Dan tentunya bajunya adalah baju yang kalau suci kan pasti. Akan tapi ya rapi, bagus, menghadap kepada Allah ya. Jadi bicara fikih itu beda dengan akhlak. Akhlak kepada Allah juga ada. Fikih ini ada bab fikih. Kalau bab fikih itu, kalau melakukan sholat, bagi seorang laki-laki kan wajib menutup aurat. Auratnya antara pusat dengan lutut. Itu babnya fikih. Bukan berarti nanti kalau Anda jadi khotib Jumat, imam dan khutbah Jumat pakai kolor. Yang penting nutup pusat dan lutut. Enggak begitu dong, ada adabnya. Mentang-mentang ini kan penting sah, Anda dianggap gila nanti kan begitu ya. Ada adab. Nanti ada pakai baju yang bagus. Nabi juga menggunakan istilah jubah, baju rangkap, kemudian ada rida. Intinya semakin cara kita berpakaian mendekati dengan cara Nabi tentu lebih sempurna. Seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Tapi biarpun pakai kolor tadi, karena mungkin lagi di sawah, bajunya nggak ada, cuman dia pakai kolor dok, menutup pusat sama lututnya, sholat sah. Ada sebagian nggak ada sarung, siapa bilang sholat harus pakai sarung? Ibu-ibu harus pakai mukena, siapa bilang sholat harus pakai mukena? Ini bajunya ibu bisa pakai sholat. Ini kan karena orang salah ngaji saja, sehingga meninggalkan sholat di sawah sana gara-gara nggak bawa sarung. Kolormu boleh pak ahli surga. Kolor itu, kolor baju celana hitamnya orang kampung itu kan ada ya. Sambil kerja, itu bisa untuk pakai sholat, bisa masuk surga begitu. Di tengah sawah jangan sampai meninggalkan sholat. Kan nggak ada sajadah, siapa bilang sholat pakai sajadah? Kan lumpur, siapa bilang lumpur najis? Ini malaikat tersenyum nih melihatnya. Ini orang nekat betul mau masuk surga ini kan begitu. So duduk di atas matang sawah dengan lumpur di jidatnya sah. Jadi begitulah, jangan dipersulit. Ada sebagian orang mempersulit, harus begini. Apalagi yang kena was-was itu. Wah, ustadz was-was itu ngerusak jamaah itu.
Wah, ini semuanya jadi gak sah, harus kau udah ribet. Akhirnya banyak orang gak sholat. Nah, makanya Imam Ghazali paling marah dengan ustadz waswas. Dan jangan berguru dengan ustadz yang waswas. Nanti ketularan esok hari. Biarpun kita tidak boleh merendahkan mereka. Karena dia berpenyakit, mentalnya kena dia. Perlu diterapi, disembuhkan dengan cara yang menurut ahlinya. Ya, melibatkan ahlinya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.